Halo sahabat, bertemu lagi dengan Nata. Senang rasanya sudah bisa kembali lagi. Sahabat dari mana saja silahkan komen di kolom komentar. Biar Nata semangat terus buat nyeritain. Cerita hari ini adalah persahabatan kerbau dan buaya. Pertemuan di sungai sepi. Di sebuah sungai lebar yang membelah hutan lebat, hiduplah seekor kerbau besar bernama Garo. Setiap sore, Garo selalu datang ke sungai itu untuk mandi dan minum. Airnya jernih, namun selalu terasa sepi, seolah menyimpan sesuatu. Suatu hari, saat Garo tengah menikmati air, permukaan sungai bergolak. Dari dalam air, muncullah sepasang mata mengintainya diam-diam. Itu bukan sekadar ikan atau kura-kura. Itu adalah seekor buaya muda bernama Laka. Laka mengintip, bukan untuk memangsa, melainkan sekadar ingin tahu. Buaya itu lapar akan sesuatu yang tak biasa. Teman, kenapa kau selalu sendirian di sungai ini? Tanya Laka tiba-tiba. Garo terkejut. Aku tidak tahu ada yang tinggal di sini selain ikan. Laka muncul setengah tubuhnya dari air. Aku tinggal di dasar sana. Kau tidak takut? Kerbau itu menggeleng perlahan. Seharusnya ya. Tapi anehnya, tidak. Sejak saat itu, dua makhluk berbeda dunia itu mulai saling mengenal. Air dan darat, tapi rasa sepi mereka ternyata sama. Sungai jadi milik berdua. Hari-hari berikutnya, Garo dan Laka mulai terbiasa berbincang di tepi sungai. Setiap senja, saat matahari perlahan tenggelam, mereka berkumpul di tempat yang sama. Garo duduk diam di pinggir, sementara Laka berbaring tenang di air dangkal. Aku pikir semua kerbau suka berkumpul. Kenapa kau sendirian? Tanya Laka suatu sore. Aku berbeda, jawab Garo pelan. Mereka takut padaku. Katanya aku terlalu besar. Terlalu kuat. Aku tak pernah diundang bermain. Laka terdiam. Ia memahami rasa itu. Aku juga. Semua makhluk takut pada buaya. Padahal aku hanya ingin bicara. Sungai yang dulu sepi kini menjadi tempat milik berdua. Kadang mereka hanya diam, menikmati suara air. Kadang mereka saling bercerita tentang hutan, tentang dasar sungai. Hari berganti, pertemanan itu tumbuh tanpa suara. Namun diam-diam, sesuatu mulai mengintai dari balik rimbun pepohonan. Sesuatu yang tak suka persahabatan aneh itu lahir di sungai itu. Bahaya di balik semak. Suatu sore, saat Garo dan Laka bercengkerama di tepi sungai, seekor harimau tua mengintai dari balik semak. Matanya tajam mengawasi persahabatan aneh itu. Baginya, sungai adalah tempat berburu, dan seekor kerbau sendirian adalah santapan empuk. Namun, harimau itu ragu. Ada buaya di dekat kerbau. Dan ia tahu, buaya bukan sekadar penjaga air. Buaya adalah ancaman. Garo tak menyadari bahaya itu. Ia sedang bercerita tentang pohon-pohon pisang di ujung hutan. Laka pun mendengarkan diam tanpa curiga. Tiba-tiba, ranting patah terdengar dari arah semak. Laka langsung menoleh cepat. Naluri pemburu di dalam dirinya terbangun. Ada yang mengintai kita. Garo mematung. Detak jantungnya mempercepat. Di mana? Bisiknya. Di belakangmu. Harimau. Laka bergerak cepat. Ia meluncur dari air dan mendarat di lumpur. Dengan desisan keras, ia membentuk lingkaran di depan Garo. Harimau di balik semak terkejut. Ia tahu, serangan terhadap kerbau kini berarti duel maut melawan buaya. Dari balik daun, mata si harimau menatap tajam. Namun akhirnya, ia memilih mundur. Hari ini, keberanian seekor buaya kecil telah menyelamatkan sahabatnya yang bertubuh besar. Garo terdiam lama. Kenapa kau melindungiku? Laka menatap mata Garo. Karena kau satu-satunya teman yang kupunya. Malam itu, sungai tetap sepi. Tapi hati mereka tidak. Janji di bawah bulan. Setelah malam itu, Garo sering termenung saat memandangi permukaan sungai. Ia tahu, persahabatan dengan Laka bukan sekadar kebetulan. Seekor buaya rela mempertaruhkan nyawanya demi seekor kerbau. Itu bukan hal biasa. Di bawah cahaya bulan, Garo akhirnya bicara, suatu hari, kau mungkin tak ada di sungai ini lagi.
Semua akan kembali takut padaku. Laka tertawa pelan. Aku tak akan pergi. Sungai ini rumahku. Kau bagian dari rumah itu sekarang. Apa maksudmu? Tanya Garo. Laka mendekat ke tepi air. Aku ingin sungai ini menjadi tempat di mana makhluk berbeda tetap bisa duduk berdampingan. Bukan saling memangsa. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, mereka berdua membuat janji. Janji sederhana, saling menjaga, saling mempercayai. Tak peduli dunia berkata apa. Garo menunduk perlahan, menyentuhkan moncongnya ke permukaan air. Kalau aku pergi terlalu jauh, carilah aku. Dan Laka, dengan ekornya yang kuat, menggoyangkan air hingga memercik. Kalau aku tenggelam terlalu dalam, tunggulah aku. Di sungai itu, dua makhluk dari dunia berbeda akhirnya percaya, sahabat sejati bukan soal bentuk, tapi soal hati. Sungai tak pernah sepi lagi. Musim kemarau datang. Sungai mulai menyusut. Tanah retak. Air surut. Banyak hewan meninggalkan hutan mencari tempat baru. Tapi Garo tetap di sana, menunggu Laka yang tak pernah muncul sejak seminggu terakhir. Setiap pagi, Garo memanggil. Laka, kau di sana? Tak ada jawaban. Hari berganti. Bulan berganti. Hingga suatu malam, suara gemericik terdengar dari air dangkal. Garo berdiri. Hatinya berharap. Dan benar, dari kegelapan, muncullah sosok Laka yang kini tampak lebih besar dan kuat. Aku kembali, kata Laka pelan. Air laut memanggilku. Tapi janji kita lebih kuat. Garo nyaris tak percaya. Ia ingin melompat ke air, tapi ia tahu Laka tetaplah buaya. Ia hanya berdiri diam, menatapnya lama. Laka tersenyum. Sungai ini tak akan sepi lagi. Sejak malam itu, sungai itu berubah. Setiap makhluk yang datang akan melihat seekor kerbau dan seekor buaya di tepi air. Diam bersama, menjaga satu sama lain. Dan dunia pun mulai belajar bahwa persahabatan tak selalu membutuhkan kesamaan. Kadang, cukup keberanian untuk percaya. Sungai itu tetap mengalir. Tapi persahabatan Garo dan Laka tetap di tempatnya, di hati mereka berdua. Selamanya. Tamat. Kisah persahabatan kerbau dan buaya tadi menyimpan beberapa makna sederhana tapi kuat. 1. Persahabatan tak butuh kesamaan. Mereka berbeda dunia, tapi tetap bisa menjadi teman. Ini mengajarkan bahwa perbedaan bukan halangan untuk saling memahami. 2. Kepercayaan lebih berharga dari ketakutan. Garo mempercayai Laka, meskipun secara naluri harusnya takut. Kadang, keberanian untuk percaya bisa membuka pintu baru dalam hidup. 3. Teman sejati adalah yang menjaga di saat bahaya. Laka rela mempertaruhkan diri melindungi Garo dari harimau. Itu menunjukkan arti sahabat sejati, yang ada di saat sulit, bukan hanya saat nyaman. 4. Kesendirian bisa diubah menjadi kebersamaan. Sungai yang tadinya sepi berubah menjadi tempat penuh arti berkat pertemanan mereka. Ini mengingatkan kita bahwa kesepian bisa hilang jika kita membuka hati. Kisah ini sederhana, tapi dalam. Kamu bisa memakainya sebagai inspirasi hidup atau cerita anak-anak yang mengajarkan nilai persahabatan sejati. Terima kasih sahabat, semoga kalian semua bisa bersahabat dengan baik untuk kalian semua.